Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 044. Senyuman yang menghiasi bibir Yulia mendadak luntur. Dia berdecak lalu menggigit bibirnya berusaha untuk tidak mengumpat. Sorry Ustazah Ainun, untuk menghafal aku bisa sendiri tanpa bantuan siapapun apalagi Ustazah Zahra. Kenapa? Kamu ada problem dengan Ustazah Zahra? Perempuan itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Yulia mengangguk lalu memberikan jus, ama yang kemarin diberikan Ustazahnya ini padanya. Aku akan terus mempertahankan hafalanku Ustazah Cikgu besar, dan aku tidak akan sampai di juz 30 aja. Nanti aku akan kembali untuk menghafal lagi dan lagi. Ustazah Ainun untuk pertama kalinya tersenyum lebar. Kamu sangat bertekad sekali. Apa karena ingin pantas bersanding dengan Ustadz Ikram? Atau karena Ustazah Zahra penghafal Al-Quran dan kamu ingin jadi seperti dia? Oh iya, Ustazah Zahra dulunya pernah dijodohin sama Ustadz Ikram oleh Bunyailoh. Ustazah Ainun selain galak, judes dan tegas, dia selalu suka bergosip. Dia melakukan itu entah kenapa sedikit senang melihat ekspresi wajah dari santrinya ini. Ustazah nggak bohong karena bohong itu dosa. Semua santri dan pengajar di sini pun tahu. Kamu yang istri Ustadz Ikram pasti tahu juga kan? Apa ini alasan mengapa Ustadz Ikram selalu berkata lembut pada Ustazah Zahra? Ternyata mereka pernah dijodohnya bahkan sampai sekarang masih berhubungan baik. Entah kenapa hatinya kesal. Aku memiliki alasan sendiri untuk menghafal Al-Quran, Ustazah. Bukan karena alasan yang tadi Ustazah sebutkan. Yulia menjawab seadanya. Ustazah Ainun mengangguk lalu menarik jus ama itu. Ini jus, ama udah Ustazah. Kasih ke kamu Yulia. Di sana ada juga doa-doa penting. Aku bukan mengembalikannya Ustazah Cikgu besar, tapi aku minta tanda tangan di sampul belakang buat bukti kalau aku udah hafalin juz 30. Setelah memberikan tanda tangan, Yulia menyalimi tangan Ustazahnya ini. Jika saja ia tidak membaca adab seorang santri pada gurunya mungkin ia akan langsung pergi. Ternyata kitab dan buku yang diberikan suaminya ada untungnya juga. Yulia ingat saya menunggu kamu untuk tes hafalanmu lagi, pesan Ustazah Ainun. Yulia mengangkat tangannya lalu berseru. Oke Ustazah Cikgu besar. Lain kali kita ngopi bareng. Jangan lupakan Yulia penikmat kopi hitam tanpa gula. Yulia yang sopan kalau bicara. Masa Ustazahmu ini diajak ngopi? Yulia tertawa lalu dia berlari keluar dari ruangan Ustazahnya ini. Akhirnya kamu keluar. Seru Hawa membuat Yulia tersenyum lebar menatap keempat sahabatnya. Gimana? Lancar kan? Gendis tak sabaran. Yulia memberikan dua jempolnya membuat mereka memekik histeris penuh bahagia. Jom kita nyeblak untuk merayakan Yulia udah hafal juz 30. Seru Irma si duta seblak. Seblak? Tanya Yulia sangat asing dengan nama itu. Walaupun dia penikmat makanan pinggir jalan tapi dia tidak tahu apa itu seblak. Iya itu loh keripik basah nanti kita jadiin seblak, kami berempat suka buat seblak. Ayo, kita ke dapur santri. Seru Gendis penuh semangat. Yulia berbinar. Sambil ngopi bareng. Di dapur santri ada kopi hitam tanpa gula enggak? Ish kamu suka kopi? Tanya Hawa membuat Yulia mengangguk. Tadi malam waktu kalian tidur dan gue bergadang gue ditemani kopi hitam yang gue bawa dari rumah terus kopi hitamnya habis. Yulia membutuhkan kopi hitam lagi, jujur saja tubuhnya sekarang benar-benar lemas. Dengan kopi hitam tubuhnya akan berenergi lagi. Sebaiknya kita jangan nyeblak dan kamu Yulia jangan sering minum kopi, lihat tubuh kamu sekarang, mirip zombie tahu, ujar Hawa memegang pundak sahabatnya ini. Bahkan, wajah Yulia sangat pucat. Sebaiknya kamu istirahat di pagi ini.
Gue baik-baik aja my baby sweetie heart. Kalau kita nggak jadi nyeblak atau ngopi bareng lain kali aja. Gue baru inget sekarang gue harus pergi untuk minta tagihan ke Ustadz Ikram. Gue mau pergi ke rumah dalam. Setelah mengatakan itu Yulia pergi tak lupa dia mengucapkan salam pada mereka. Hawa dan ketiga sahabatnya hanya bisa melambaikan tangannya. Menatap punggung Yulia yang kian menjauh. Yulia terlalu bersemangat menghafal juz ke-30, mungkin alasannya karena Ustadz Ikram. Tebak gendis dan mereka pun mengangguk penuh yakin. Tapi Yulia keren loh, dalam waktu sehari bisa hafal surat juz 30. Kalau dia terus seperti ini akan mudah dia menghafal juz yang lain, ujar Irma. Keren sih, tapi Yulia melakukannya tanpa melihat jika tubuhnya butuh istirahat. Aku malahan khawatir, lihat kan tadi wajahnya pucat banget. Aku cemas jadinya takut dia kenapa-napa, gimana jika nanti dia sakit, sahut Hawa. Semoga aja Yulia baik-baik aja. Dia hanya perlu tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya itu, ujar Maryam. Berjalan menelusuri koridor yang sepi karena di hari Jumat tidak ada jam kelas, hanya ada waktu untuk menghafal kitab di kamar masing-masing, dan ada juga yang tengah beraktivitas di musola, bermain di halaman bahkan memanjat pohon sambil menghafal kitab mereka. Para santri melakukan aktivitas mereka dan santri yang tengah menghafal tanpa mengenal rasa lelah, Yulia apresiasi. Menghafal itu nggak mudah, harus ada niat. Yulia terus berjalan sampai akhirnya dia terhenti saat seseorang membuka pintu di depannya. Untung saja ia hati-hati, tidak mau kejadian sama di mana Ustadz Ikram membuka pintu dan berakhir keningnya yang terbentur. Yulia, selamat pagi, sapa Ustazah Zahra yang Yulia ingin hindari hari ini bahkan untuk selamanya. Ya, ia memang tidak seharusnya tidak suka dengan Ustazah yang satu ini, karena semua orang menyukai Ustazah Zahra. Tapi jujur saja hatinya tidak bisa berbohong, ia tidak suka perempuan ini. Semakin tidak suka saat Ustazahnya ini pernah dijodohkan oleh Umi Husna pada Ustadz Ikram dulu. Pagi Ustazah, balasnya cuek lalu melewati Ustadz Zahra begitu saja. Ya, Yulia tahu adab santri pada gurunya tapi ia entah kenapa tidak ingin bersikap sopan pada Ustazahnya ini. Yulia, jika Ustazah salah Ustazah minta maaf, ucap perempuan bergamis biru itu. Membuat langkah Yulia berhenti. Ustazah Zahra mendekat, lalu berdiri di hadapannya. Dari matamu Ustazah bisa melihat kamu tidak menyukai Ustazah. Jujur saja itu cukup mengganggu karena Ustazah nggak tahu apa alasan kamu seperti ini. Yulia memutar bola matanya, lalu melipat kedua tangannya. Ustazah terkenal baik di pesantren ini. Tapi Ustazah ternyata memiliki rasa iri juga, bahkan jahat sama gue. Apa maksudmu, Yulia? Gue tahu Ustazah lihat gue di kebun pesantren bersama Zayan kemarin. Pasti Ustazah kasih tahu Ustadz Ikram kalau gue ada di sana biar gue kena hukuman darinya. Ustazah bersembunyi di pohon, gue melihatnya sendiri dan Ustazah malah pura-pura datang saat Ustadz Ikram ingin bawa gue pergi seperti tidak tahu apa yang terjadi padahal menyaksikan semuanya. Sudah Yulia katakan dia ketika tidak menyukai seseorang pasti ada alasan. Saat itu Zayan datang dan mengobrol bersama dengannya, ia melihat gamis Ustazah Zahra yang terlihat di balik pohon lalu setelah itu dia pergi dan ternyata Ustazahnya itu memberitahukan pada Ustadz Ikram keberadaannya. Ia benci apalagi saat melihat wajah Ustazah Zahra yang seperti tidak tahu apapun. Ia diam bukan berarti ia tidak tahu. Yulia. Ustadz Zahra terkejut sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Gue tahu karena gue ahli dalam melihat sekitar. Sejak kecil Yulia suka mencuri mangga tetangga,
telinga dan matanya selalu waspada pada sekitar sampai ketika ia besar ia selalu memasang telinga dan matanya untuk selalu waspada. Udahlah lupakan masalah itu. Lagi pula Ustadz Ikram gak mungkin hukum gue, Ustazah. Dia malah berakhir menghukum dirinya sendiri karena perbuatan gue. Jika Ustazah tahu apa yang gue lakukan salah, tegur gue langsung, bukannya kasih tahu Ustadz Ikram agar gue bisa kena hukum. Itu cara yang cepu. Jujur aja, Ustazah cintakan sama suami gue. Yulia menekan kata suami gue yang berarti ingin menyadari Ustazah Zahra jika pria yang dia cintai telah dimiliki oleh orang lain. Melihat ekspresi Ustazah Zahra menatap suaminya, Yulia tahu perempuan ini memiliki perasaan lain pada suaminya. Tidak perlu menjawab, ia sudah tahu semuanya. Ternyata orang baik pun bisa menjadi buta karena cinta. Ustazah Zahra, jangan biarkan cinta membutakan Ustazah. Kenapa Ustadz Ikram harus menikah dengan kamu? Akhirnya Ustazah Zahra mengeluarkan isi hatinya yang selama ini mengusiknya. Orang-orang di pesantren ini pun tahu ia dan Ustadz Ikram pernah dekat karena orang tua mereka bersahabat. Bahkan ia dan Ustadz Ikram sangat cocok untuk jadi sepasang suami istri yang bahagia, seperti Gus Hilmi dan juga Ning Wardah. Mereka pernah dijodohkan oleh Umi Husna setahun lalu di mana Ikram masih belajar di Kairo. Ustadz Ikram menolak semua formulir perempuan yang diberikan uminya untuk dia pilih salah satu untuk diajak menikah. Penolakan Ikram berakhir Umi Husna menjodohkan anaknya itu dengan Zahra dan Ikram memang menerimanya, namun hanya sehari karena dia memimpikannya perempuan lain bukannya Zahra. Dari sana dia menolak perjodohan ini karena setiap malam sehabis salat tahajud dia memimpikannya sosok perempuan yang jelas itu bukan Zahra, namun perempuan yang tak lain dan tak bukan itu Yulia sendiri. Ikram tahu saat untuk terakhir kalinya uminya memberikan foto dua gadis yaitu Aisyah dan Yulia harus salah satu dia pilih, berakhir ia memiliki Yulia. Karena perempuan itulah yang dia mimpikan. Karena Yulia bingung untuk menjawab. Ia memang tidak pantas untuk bersama Ustadz Ikram dan semua orang pun pasti memikirkan hal itu. Ini yang kesekian kalinya Yulia mendapatkan pertanyaan yang sama dan ia hanya diam saat itu. Namun sekarang tidak lagi. Karena perempuan kayak gue juga berhak untuk memiliki jodoh pria paham agama yang akhlaknya baik. Jodoh memang cerminan diri sendiri, tapi bagaimanapun di dunia ini banyak perempuan yang tersesat sama kayak gue sendiri, dan Allah yang baik pasti memberikan seseorang untuk membimbing gue menuju jalan kebenaran. Jujur saja Ustadz Ikram menikah dengan gue karena dia ingin membimbing gue menjadi lebih baik. Gue tersesat tapi dia membantu gue untuk berada di jalan Allah. Yulia maju hingga jaraknya dengan Ustazah Zahra sangat dekat, lalu melanjutkan perkataannya lagi. Ustazah baik, hanya karena cinta jangan buat Ustazah jadi jahat. Cari pria lain, jangan Ustadz Ikram karena dia udah jadi milik gue. Masih ada banyak pria di dunia ini Ustazah, dan pria itu bukan Ustadz Ikram. Setelah mengatakan itu Yulia pergi. Namun perkataan dari Ustazah Zahra membuatnya berhenti. Allah, apa yang telah aku lakukan? Maafkan aku telah salah jalan karena perasaan cinta ini. Sedikit senyuman terbit di bibir Yulia, sikap Ustazah Zahra ternyata sama persis seperti yang dikatakan orang-orang. Dia baik namun karena cinta hampir membuatnya buta. Untung saja ia menyadarkannya. Yulia melanjutkan perjalanannya kembali yang sempat tertunda. Ia akan menemui suaminya dan menagih hadiah. Namun baru saja beberapa langkah dia harus jatuh tak sadarkan diri karena tubuhnya yang kini benar-benar butuh istirahat. Baf.
Ustadz Zahra yang mendengar suara jatuh menatap ke depan di mana Yulia yang sudah terjatuh tak sadarkan diri membuatnya berteriak meminta pertolongan. Manusia tempatnya salah, namun mereka juga harus menyadari kesalahannya itu dan menyesali kesalahan mereka. KEKKKKARK. Kata Umi, kamu udah lancar huruf hijaiyah. Coba Abi mau dengar, pinta Gus Hilmi. Sambil mencubit gemas hidung putri kesayangannya ini. Siap. Tapi kasih hadiah Unaya ya Abi. Oke, sayang. Sekarang coba Abi mau denger. Ini Alif, ucap perempuan berumur 2 tahun itu menunjukkan huruf pertama di ikronya. Walaupun usianya masih 2 tahun tapi cara bicara Unaya sudah lancar, Ning Wardah telah mengajarinya penuh ketekunan. Benar, Masya Allah anak Abi pinternya. Puji Gus Hilmi tersentuh. Dan ini ta, sa, jim, ha, dal. Unayah terus mengucapkan huruf hijaiyah dengan lancar sambil menunjukkan hurufnya sampai selesai. Pinter. Abi mau tanya ada berapa rukun iman? Unaya berpikir lalu memperlihatkan 5 jari tangan kanannya dan 1 jari tangan kirinya. 6. Coba sebutkan satu persatu. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. Keempat. Iman kepada Rasul. Kelima. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada Gada dan Gadar. Rukun Islam, tata cara wudhu sama doa wudhunya, coba sebutkan. Unaya menghela napas sesaat lalu dia menyebutkan rukun salat, setelah itu tata cara salat dan tak lupa dengan doanya. Membuat Gus Hilmi tersenyum bangga pada putri kesayangannya ini. Siapa yang ngajarin? Umi dong, ucapnya dengan nada sombong. Berarti Umi juga harus Abi kasih hadiah. Bibir Unaya cemberut seketika. Jangan, Abi kan selalu kasih Umi hadiah. Sekarang giliran Unaya. Ceritanya Unaya cemburu membuat Gus Hilmi tertawa merdu. Mereka berdua sekarang tengah berada di depan teras, dan Ustadz Ikram sejak tadi. Melihat ayah dan anak itu saling mengobrol membuat hati kecilnya tersentil. Jujur saja Ikram iri. Mendadak teh hangat tidak berselera untuk ia minum. Bang Hilmi, panggilnya membuat pria yang mengenakan koko hitam dan sarung batik itu berbalik menatap adiknya yang duduk di kursi sambil memegangi gelasnya. Apa? Rasanya punya anak gimana? Gus Hilmi tertawa hingga ketampanannya meningkat. Rasanya bahagia tidak bisa abang ungkapkan. Kenapa tanya gitu? Kamu sama Yulia mau rencana punya anak tahun ini? Kah? Gus Hilmi bertanya dengan nada menggoda. Ikram seketika menggeleng, walaupun hatinya ingin. Tahun ini nggak kayaknya bang. Tapi rencana punya anak tentunya ada. Ikram juga mau punya keturunan yang bisa meneruskan dakwah Ikram di masa depan saat Ikram tak mampu lagi untuk berdakwah. Ikram memang selalu jujur pada abangnya ini. Jangan ditunda-tunda atuh Ram. Nggak nunda kok bang. Memang ya gitulah. Ikram bingung menjelaskan karena masalahnya ada di istrinya. Kalau gitu minta sama istrimu, Ram. Lakukan setiap malam terus berdoa sama Allah. Supaya Allah cepat memberikan bayi di rahim istrimu. Lakukan setiap malam gimana? Istrinya belum ia sentuh sejauh itu. Tapi ia hanya diam. Tidak ingin mengatakan hal itu pada abangnya. Kamu suka anak kecil, nanti jika istrimu misalnya hamil kamu pengen anak berapa? Tiba-tiba sekarang Gus Hilmi fokus pada adiknya ini, tidak lagi pada putrinya yang terus saja berceloteh. Ustadz Ikram berpikir lalu tersenyum. Sedih kasihnya saja. Tapi jika ingin aku ingin memiliki anak 10. Gus Hilmi tersedak ludahnya sendiri lalu tertawa. Melihat abinya yang tertawa Unaya pun ikut tertawa walaupun dia tidak mengerti. Kenapa banyak banget?
Mentang-mentang kamu suka anak kecil. Banyak anak banyak rezeki, Bang, sahut Ustadz Ikram yang kini meminum tehnya. Tapi nggak sebanyak itu juga kali, Ram. Jika Yulia tahu bisa-bisa dia kerepotan nanti. Istri abang aja ngurus Unaya kerepotan loh. Ikram yang bantu nanti. Sepertinya adiknya ini benar-benar serius ingin memiliki anak sebanyak itu. Ia hanya bisa mengaminkan dalam hati. Bang Hilmi, aku akan pergi untuk mengecek keadaan santri putra, ucap Ikram, berdiri. Lalu melewati ayah dan anak itu tak lupa mengucapkan salam. Gus Hilmi hanya menjawab salam, setelah itu fokus pada putrinya lagi. Kapan saya bisa seperti Bang Hilmi? Gumamnya berjalan ke pondok santri putra. Ikram iri pada abangnya. Walaupun bagi abang dan juga istri abangnya menantikan Unaya sangat panjang. Dan kini penantian mereka membuahkan hasil.